Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau minggu lalu kita sudah mencoba pemrograman dengan kontak ya. Nah, kalian saya rasa sudah mencoba juga dengan kontak jenis lain, baik kontak yang open, ya, baik kontak yang closed. Closed itu artinya ketika logika. Jadi di sini dalam satu item ini, seperti kontak ini ada dua pengertian. Ya, yang pertama S1. S1 ini adalah kondisi saklar 1 gitu misalnya. Jadi itu hidup atau tidak. Sedangkan ini adalah komponennya. Jadi kalau kita pakai normally open, artinya apa? Ketika S1 diberi nilai 1, maka logiknya 1 karena kita pakai normally open. Tetapi ketika kita pakai normally close yang ada di sini, ya, kita ganti normally close misalnya, ketika S1-nya bernilai 1 sama seperti yang tadi normally open, tetapi logiknya itu bernilai 0. Nah, jadi kondisi ini kita bisa lihat kondisi S1 bernilai 1 ketika di merah, tetapi logiknya itu ini biru dia. Kalau biru berarti 1. Nah, kita lihat di situ ya, itu udah kita pelajari minggu lalu. Begitu juga dengan coil. Coil ini adalah outputnya. Jadi outputnya ketika kita pakai output yang biasa, dia ketika logik dari sini dikirim atau dikirimkan 1, maka dia akan melihat ini apa? Ini yang normal. Maka dia akan bernilai 1. Tetapi kalau kita menggunakan yang ini, ya, negative coil atau inverted ya, dibalikkan, ketika kita kirim 1 malah dia 0, ketika kirim kita 0 malah dia 1 gitu ya. Itu logika coilnya seperti itu. Nah, kita sudah gunakan timer minggu lalu ya, timer baik timer on ada 3 jenis, timer on, timer off, dan timer pulse. Timer on itu adalah delay untuk menjadi on, logiknya on. Timer off, delay untuk dia off. Jadi ketika sinyal masukan itu off, logik yang dikirimkan tetap on sampai beberapa waktu sesuai dengan settingan dari P. Nah, kalau timer tuh PT di sini ya. Misalnya 5 detik, berarti 5 detik kemudian baru off. Kalau T on, 5 detik kemudian baru on. Kalau timer pulse, dia hidup 5 detik, kemudian off. Nah, dalam 5 detik ya. Oke. Nah, sekarang ini counter. Minggu lalu saya ada lihatkan sih ya, tapi di YouTube yang saya share juga udah saya tampilkan itu bagaimana. Jadi kalau ini counter up ya, counter up. Jadi kita cukup klik sini, kita tidak usah gunakan kontak di sini ya. Kita cukup klik 2 kali, kita ambil yang mana? Apakah S1, S2, S3 sebagai apa? Sebagai perangkat risetnya. Jadi ketika dia meng-counter, nah misalnya ini kita set 5 ya, kita kasih 5 sini. 5 artinya itu adalah hitungan sampai 5 gitu. Jadi counter up. Counter up artinya 1, 2, 3, 4, 5. Itu CTU, counter up. Ada juga namanya counter down, itu kebalikannya. Jadi kok 5, ketika kita aktifkan, pertama kali dia 5 langsung. Baru 4, baru 3, baru 2, baru 1. Nah, jadi dinamika naik 1 atau turun 1, up atau down itu dari mana? Itu dari S1 sini. Jadi kalau S1-nya menimbulkan satu pulsa, misalnya on, nah dia 1. Dia sampai off, sampai on lagi, baru hitung 2 gitu. Nah, jadi kita bisa praktekkan di sini. Misalnya ini kan 5 nih. 5 ya. Nah, misalnya S1 sini kan. S1, nah, hitung 1. Lihat nih, ini 1. Ya, ini 1 nih. Nah, oke. Nah, kemudian hitung lagi S1-nya 2. Oke ya. Dia sampai 5 maka Q-nya bernilai 1 ya. 3. Nah, ini nilai aktualnya, current value, CV. Ya. 4. 5. Nah, maka ini Q bernilai 1 mengirimkan logika 1, maka dia L1-nya pun bernilai 1 ya. Nah, dan seterusnya kalau kita tambah lagi. Nah, dia 6, tapi itu harus kita reset, dia counter up terus, tapi dia bernilai 1 sejak 5. 5 itu dari mana? Dari yang kita set ini. Jadi sejak nilainya 5, maka kita
dia bernilai 1. Maka kita harus mereset dia dengan S2. Nah, ketika kita ini bernilai 1, maka dia terreset kembali lagi dari 0. Nah, kemudian setelah reset, maka kita aktifkan lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa gunakan counter down ya, counter down. Misalnya counter down kita ambil di sini misalnya. Inilah kita gantikan ya. Nah ya, counter down CTD. Nah, kita gantikan dengan CTD ya, CTD. Nah, counter down. Nah, misalnya ini kita gantikan dengan S2. S2 kita pilih lah yang ini ya. S2 ini berapa? 5 misalnya. 5. Nah, kebalikannya tadi kita lihat bahwa, coba kita lihat ketika kita running, ya, ketika kita run, maka kita lihat pertama dia udah 1, ya, oke, kemudian, nah itu min 1, sorry, oh sorry, ini counter down-nya, sorry, 4, 5, sorry, ini harusnya bernilai PV bernilai, sebentar, ini harusnya 0 ya, bentar, load ya, ini sebentar, ini harusnya bernilai ini. Bentar. Oh, ini harus aktif dulu, coba sebentar ya. Apakah bisa? Bentar. Ya, ini S2-nya aktif dulu. Nah ya, nih S2-nya harus aktif dulu ya. S2-nya load dulu, aktif, maka dia counter down mulai. Nah, ini kan ketika ini, ya, bentar. Jadi harus aktif dulu tadi ya, saya ulangi ya. Ini aktif dulu nih, ya. Ini kan belum aktif dia, counter down. Ini kita harus aktifkan dulu, load dulu. S2-nya, baru dia 5 nih. Set sesuai dengan PV-nya. Maka misal kita counter 1, ya. Sebentar. Oke, ini kok. Oh, ini harus off dulu, sorry. Ya, nah, turun 4. Jadi ini harus impuls ya. 1, 0, baru ini aktif counter down-nya. 3. Ini kita lihat masih 0 ya, sampai dia mencapai 0 ya. Nah, ketika dia down ke 0, maka dia mengirimkan logika 1 gitu ya. Ya. Oke, tapi kalau kita terus minus dia ya. Nah, maka kita untuk mengaktifkan kembali ya, kita harus tekan S2 ini sebagai impuls 1 dan 0 gitu ya. Nah, kita tekan 1, itu kita kembalikan 0. Karena kalau tidak kita kembalikan 0, dia tetap set kedua terus. Jadi, berarti 0 ya, 0 ya. Maka ini mulai lagi dari 5. 5, 4 ya, 4, 3, nih, ya, 2, 1, 0. Maka hidup lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, counter up, counter down ya, kalian bisa coba. Dan banyak fungsi-fungsi lain yang kalian bisa lihat ini. Trigger ada, silahkan dicoba. Reset on off sudah kita coba ya, TP sudah kita coba minggu lalu. Nah, sekarang kalian coba nih. Coba ya, kalian sudah ada laptopnya semua ya? Ada, semua punya programnya? Ada, Pak. Ada ya. Silahkan dicobain. Ini sebenarnya udah ada contoh pemrograman berdasarkan instruction list. Jadi sebenarnya kalian bisa adopsi dari sini saja. Intinya apa? Ketika pompa 1 dan S1 meter itu bernilai 1, ini karena hubungan N, maka dia akan men-set surge 1 ya. Ya, lihat nih. Ketika pompa 1 dan S ini meter dia mencapai 1, maka ini akan on gitu, terset ya. Kalau pompa 1 dan ini S0 layer
dia 0 ya, not ya, maka dia akan mereset gitu, mereset valve 1, katup 1. Kemudian kalau pompa 2 dan S2 full bernilai 1, maka dia set ke katup 2 atau switch 2 itu bernilai 1 dengan di set. Tetapi kalau pompa 2 hidup, tetapi S-meter itu tidak. Jadi artinya apa? Pompanya 2-nya hidup, ya, pompa 2 hidup, tetapi posisi dari liquid ini di bawah meter ini, bukan di bawah ler. Kalau tadi kan di bawah yang kosong, di bawah ini, maka dia akan menghidupkan kalau dia di bawah itu, maka dia akan mereset katup 2, ya. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka kita itu akan menghidupkan alarm jika itu, dan men-set H1. H1 itu apa? Indikator ini, indikator bahwa ada masalah gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalian bisa bikin, caranya gimana? Kita sama-sama bikin nih sekarang nih, ya, sama-sama bikin. Berarti ingat di sini ya, ada pompa 1, kita bikin dulu pompa 1, ya, S1 meter, ya. Atau kalian bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa, pompa 1, S1 tengah, ini boleh digunakan katup 1 gitu. Switch itu katup bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kita bisa gunakan, misal kita bikin project baru ya. Project misalnya tes pompa gitu ya. Nah, coba ikuti saya. Udah ngikutin enggak nih? Ikutin ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Nah, sampai sini kalau saya kecepatan bilang, Pak, tolong ulangi gitu. Boleh. Nah, karena saya tidak tahu kan, karena kita kan daring nih. Ini tidak tahu kalian mana yang kelewat ya. Tapi kalau misalnya kelewatan, tolong diingatkan saya. Nah, ini tes pompa misalnya. Ini next saja ya, next. Pakai ladder diagram ya, bukan SFC. Kalau kalian nanti kamu mau nyoba SFC boleh, atau instructionist boleh. Oke, karena kita pakai ladder diagram, kita oke. Ya. Nah, sekarang berarti apa? Kita bikin dulu variabelnya. Karena kita sudah tahu gampang variabelnya. Jadi seperti saya sampaikan di pertemuan pertama programan PLC, kalian bisa bergerak dari logiknya dulu, baru nanti kalian set dia punya variabel, atau kalian bisa bergerak dari variabelnya. Ya, nah, kalian misalnya set misalnya apa tadi, pompa atau pompa 1 ya, ikut bahasanya ya supaya gampang nanti. Pompa 1 misalnya, pakai ini biar gampang. Pompa 1, nah dia assign pada apa? Pompa 1 ini aktuator atau sensor? Apa? Aktuator atau sensor? Pompa. Aktuator ya. Berarti Q kita mau modul berapa? Nah, modul 0 ya. 1 modul 001 misalnya. Oke, assign. Oke, assign. Nah, kemudian apa yang ada lagi? Add lagi pompa 2. Nah, ini kita pompa 2 tuh kita bikin di 2 lah ini. Ya. Kemudian yang aktuator lagi apa? Aktuator lagi tuh tadi tuh yang kita ini switch 1 atau katup lah ya. Sorry. Ya. 1 ya. Berarti apa? Ini tinggal 3. Tadi 1. Harusnya dari 0 tadi ya. Sorry. Berarti kita bikin 3 dulu nih. Atau 2, sorry. Yang 1 kita bikin 3. Yang ini kita harusnya mulai dari 0 harusnya. Ya. 0. Ini 1. Ini ya. Ini atau ini. Oke.
1 itu terus yang di 2. Oke ya. Ini 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ada 4 aktuator. Pertama ada pompa, kedua ada switch, itu katup atau valve bahasa Inggrisnya ya. Switch itu bahasa Jermannya. Oke, nah sekarang pompa itu bahasa Jermannya pompa. Mirip-mirip bahasa Melayu juga ya. Pompa gitu kan. Jadi gampang lah diingat ya. Nah, kemudian apalagi pompa. Nah, sensornya S1 itu di tengah-tengah kah? Jadi S1, S0 ler, S1, S2 berarti kan? Nah, kita lihat S0 ler kosong, S1 meter di tengah-tengah, S2 full penuh. Oke ya. Oke, kita bentar. Bentar ya. Oke, tambah variabel berarti apa? S0 ler kosong gitu ya. Ini I I0 tapi dia di modul 1 ya. Di modul 0 tapi dia di rak yang 1. Tadi kan output di rak yang ke 0. Nah, ini pada posisi 0, bit yang ke 0 ya. Oke, kalau ada yang bingung nanti, Pak, kok bisa gini sih, Pak? Nah, tanya ya, jangan diam-diam. Nah, oke. Kita posisi tengah gitu kan. Posisi tengah. Ini 1 ya. Kemudian add posisi full penuh. Ya, ini 2 gitu ya. Nah, ada lagi S3 alarm. S3 alarm. Jadi kalau ada orang tekan alarm, maka ini di ya. Oke ya. Nah, ini alarm H1 yang di set ini adalah H1. H1 itu adalah indikator bahwa terjadi alarm ya. Alarm ya. Add dia sama dengan output ya. Berarti H1. H1 dia Q berarti ya. Q0 titik 0. Ini kita ngikutin yang output. Nih 0 semua kan di rak 0 gitu ya. Ya di rak yang ke 0. Kalau input di rak yang ke 1. Nah, 0, 1, 2, 3. Jadi tidak boleh ada double dia. Berarti yang keempat. Ya. Output. Jadi kita udah dapat nah ya. Lihat kita ada dapat input, 4 input dan 1, 2, 3, 4, 5 output. Nah, ini terletak di modul 0, rak yang pertama, bit 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau pompa atau aktuator itu terletak di Q, di modul ke 0, sama-sama satu modul, rak yang ke 0, bitnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke ya, udah semua. Nah, sekarang tinggal kita bikin programnya. Ya, bikin programnya. Pompa 1 di-end-kan dengan S1 meter. Ya. Pompa 1. Berarti dia normal ya. Pompa 1 di-end-kan dengan S1 meter. Ya. Yang keluar apa? Tadi apa? Tadi adalah set. Ya. Set. Berarti kita bukan pakai yang biasa, kita pakai set aja nih. Ya, pakai set gitu ya. Jadi ini pompa 1 dihubungkan dengan apa? S1 meter. Kalau oke, maka apa? Maka yang di-set tadi apa? Yang di-set sud 1. Pak, ya. Pak. Ya. Belum selesai ini, Pak, nambahkan itu. Nambahkan apa? Variabelnya belum selesai nambahkan, Pak. Boleh dengar bentar ya? Halo? Ya, Pak. Variabelnya, Pak. Sebentar ya, sebentar saya ada telepon dari kepala. Bentar.
Oke, sorry tadi sedikit ada telepon dari ketua muda. Gimana tadi, Dek? Siapa tadi yang nanya? Saya Pak, ini Pak, apa? Ya. Yang variabelnya Pak, saya belum semua nulisnya. Oh, variabel belum semua. Oke, ditulis ya. Nah, silakan ditulis. Nah, silakan. Yang lain udah pada nulis atau malah belum punya game win nih? Pak, boleh Pak. Boleh lihat ini Pak, variabelnya Pak semuanya. Apa? Yang variabelnya, yang nama-nama itu. Oh, variabelnya. Oh. Variabel ini. Iya Pak. Ya, saya kasih waktu 2 menit 3 menit lah ya, coba. Sudah? Belum Pak, belum Pak. Oh, belum. Oh, belum. Udah belum? Oke, udah Pak. Oke ya. Oke, jadi pompa 1 kenapa demikian? Ketika pompa 1 tadi yang kita lihat di sini nih. Pompa 1 di-N-kan dengan S1 meter. Kalau ini dalam bentuk instruction list. Tapi kalau dalam bentuk ladder diagram, ini pompa 1 di-N-kan dengan S1 meter. Gitu. Model N-nya tuh kayak gini nih. Nah, kenapa kayak gini? Nah, pikirkan prinsip arus gitu ya. Kalau ini terhubung, kalau ini terhubung, maka ini bisa mengalir kan? Nah, jadi hubungan N itu adalah ketika dua-duanya itu bernilai 1, artinya dia bisa mengalir, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua apa? Nah, tapi kalau pompa 1 hidup, tapi dia tidak ler gitu, tidak kosong, ya. Nah, berarti apa? Yang hidup pompa 1 misalnya, berarti pompa 1. Nah, notkan dengan apa? Maka dia meriset apa tadi? Meriset
katup 1. Berarti kita ambil yang reset ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ler-nya bernilai 1, sensor kosongnya bernilai 0, ya. Artinya di bawah kosong malah. Ya, di bawah kosong, maka artinya dia meriset stud 1. Makanya pompa 1 hidup. Ini stud 1, ini ler ya. Ini stud 1, oke ya. Nah, ini mengikuti tadi yang logik yang ada di sini ya. Pompa 1 di end node kan dengan S. Artinya apa kalau di sistem ini? Dia pompa 1-nya hidup ya. Tetapi dia posisinya turun ya. Diturun dia. Nah, sampai ke bawah. Maka sensor kosongnya itu nyala gitu. Ya. Nah, ketika sensor kosongnya memberikan informasi sebelumnya kan sensor kosongnya nyala nih, ya, sini nyala. Tetapi pas di bawah sini, pas di bawah sensor ler kosong, kalau dia sampai meter kan, nih, dia kan kena ini pasti bernilai 1 nih, kena sensor meter, dia pasti bernilai 1. Tapi kalau turun sini, maka S1 meternya kosong, tetapi ini masih hidup lernya. Nah, ini paling bawah. Tetapi ketika dia di bawah lagi dari sensor ler ini, maka ini bernilai 0, artinya di bawah sensor kosong ini. Artinya kondisinya kosong. Kalau di bawah sensor ini kan, ketika dia bernilai 0, S0 ler ini, maka kebalikan 0 adalah 1. Ketika 1, pompa 1, artinya sebenarnya tangki itu tuh benar-benar kosong gitu. Maka diperlukan maka pompa 1 ditutup, di reset, diganti dengan pompa lain, pompa 2 misalnya ya. Nah, oke, kita lihat posisi sini. Nah, pompa 1 nanti di-off-kan, pompa kita lihat ini yang diaktifkan adalah ini ya. Pompa 2. Jadi pompa 2 oke ya, kita coba masukin yang ini. Pompa 2 S2 full N ya. Pompa 2 ini sama aja sebenarnya. Pompa 2 S2 full. Yang dihidupkan apa? Katup 2. Katup 2 berarti kita katup 2. Sus 2 ya. Ya, pompa 2. Coba suaranya di-off-kan dulu. Yang siapa nih yang ada? Suara siapa nih? Ya, di-off-kan. Oke, pompa 2. Ini suara siapa nih ya? Muhammad Irfan bisa off-kan dulu mic-nya. Ya, Pak. Oke, pompa 2. Kemudian tadi mana? Full ya. S2 full. Oh, ini sebenarnya S2 nih. Sebentar saya ubah dulu di namanya. Nah, S2 nih ya. Ini S2 sebenarnya. Edit S2 full namanya. Bukan S1 karena S1 sudah ada. Oke. Maka kita pilih S2 full. Nah, switch 2 yang aktif ya. Nah, sekarang itu juga nih, ketika dia pompa 2 hidup tetapi dia di bawah dari setengah gitu ya. Ini sebenarnya sama ya. Maka dia mereset switch 2. Oke. Pompa 2 hidup. S2 meter, S1 meter, maka dia mereset switch 2. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini, oke. Nah, kemudian kalau alarmnya not ya, S3 alarm, artinya apa? Ini S3 alarm. Kalau not tuh kayak gini nih. Jadi kalau S3-nya bernilai karena dia mungkin pakai emergency stop itu prinsipnya normally close. Ya, normally close. Awalnya dia on, tetapi kalau dipencet malah dia terbuka gitu. Nah, jadi ketika dia on malah logikanya 0. On di not kan jadi off malah ya. Oke, kemudian dia akan menghidupkan H1 ya. H1 ya. H1.
H1 ya. H1 ini S1 S3 ya, alarm. Jadi kalau S3 alarm itu dia akan membunyikan alarm gitu kalau ketika hidup ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita running, artinya kalau kita run, ini kalau kita run apa yang terjadi? Ya ini ya. Kalau kita run, ya lihat ini posisi udah on ya. Nah, kita run. Nah, itu. Kalau S1, S0-nya kan ler nih, bernilai 1. Sorry, ini terbalik ini kita ya. Oke, ini yang 1 ya. Nah, S1 lernya bernilai 1 ya. Nah, kemudian kok S1 meternya bernilai 1, pompanya mana? Pompa on ya. Pompanya. Sorry, dalam hal ini pompa ini dihidupkan, itu posisinya hidup nih. Ya, jadi dia nerima apa? Pompa 1 mana? Pompa 1. Pompa 1 sorry. Pompa 1 ini Jadi pompa 1 ini sebagai input, sorry ya. Di sini sebagai input. Salah kita tadi. Jadi pompa 1 ini saya lihat itu. Oh, input berarti ya. Sorry. Ini yang jadi output. Jadi kita harus men-set pompa 1 ini, sorry bentar. Berarti harusnya input dia. Udah di off kan belum? Oke. Nah, pompa 1 ini kita lanjut saja nih. Kita pompa 1 berarti kita perbaiki dulu nih ya. Pompa 1 berarti ini udah sampai berapa nih? 0, 1, 2. Ini. 4, Pak. 3 ya, 0 sampai 3 ya. Berarti pompa 1 kita bikin I014. 014 ya, oke. I ya, pakai I ya. I01 4. Harusnya input kita bikin yang pertama tadi ya. Biar apa? Biar gampang. Oke. Pompa 2 kita bikin di I15. Oke. A1, oke. Itu. Oke, close ya. Oke, berarti nah kalau kita run, nah ini kan tadi kita run, ini kan pompa itu posisi apa? Ler kosong, oke, hidup. Meter hidup. Ini 1 meter hidup, 2 ler hidup. Nah, kalau pompa 1 tadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau pompa 1-nya hidup, maka dia akan menghidupkan katup 1 dia. Ya. Nah, tapi kalau ini enggak, dia pompa 1 hidup, tetapi S1 hidup, tetapi karena logik di sini close. Jadi ketika S0 ler tuh merah tuh artinya hidup, tetapi logiknya tidak biru, logiknya berarti 0. Kalau ini logiknya 1 nih, kalau biru artinya logiknya 1. Nah, dia bernilai 1 tetapi dinegasikan atau diinversikan artinya menjadi logikanya 0 sehingga dia tidak mereset S1. Nah, sekarang nanti ketika seperti itu dipakai lah ya, katup 1 hidup kan, katup 1 itu hidup, ini dipakai lah ini kan. Katup 1 hidup, pakai ini kan kosong gitu kan, karena katup 1 hidup, maka ya ketika S1 hidup maka apa? Turun, dia kan turun, nah, maka meternya hilang, dia turun di bawah meter. Nah, turun di bawah meter, tetap dia kan, tetap. Tapi sampai dia di bawah ler, ya ini misal ini kan ler nih, sampai dia di bawah ler maka dia akan 0. Maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat tadi, maka apa ini? Ketika dia di bawah ler, ketika lernya 0, maka ini logiknya bernilai 1 ya. Kita coba ya. Maka nanti switch-nya di reset dia. Switch-nya di reset. Nah, ini kan logikanya 1. Switch-nya di reset nanti akan warna hitam, kembali switch-nya hitam, tapi yang di resetnya berwarna 1.
Nah, ini kan bernilai hitam. Suits berwarna hitam artinya kondisi suitsnya itu tidak ada hidup. Ini layer-nya bernilai 0, tetapi logiknya 1. Ya. Nah, begitu juga di pompa 2. Kalau posisinya full, ini kan full nih, penuh dia. Ya kan? Nah, pompa 2-nya hidup. Nah, ini pompa 2-nya hidup, maka dia akan menghidupkan suits 2 atau katup kedua sehingga air mengalir ya. Hingga air mengalir ke ini. Hingga air mengalir melalui katup 2 ya. Tadi kan katup 1, sehingga air mengalir ke katup 2. Nah, ketika mengalir katup 2, maka apa yang terjadi? Nah, sampai dia kosong fullnya. Tetapi kalau yang ini pompa 2 ini sampai meter. Jadi S1 meternya kosong. Nah, maka dia akan mematikan atau menutup suits 2 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau S3 alarm tadi 1 2 3 4 salah. Ya. Nah, sorry. Terus 1 2 3 ya. Alarmnya di mana nih? Sebentar saya lihat, saya lupa. Alarm tadi nomor berapa ya? Nah, alarm itu nomor 3 nih. Ya, alarm nomor 3. Ketika S3 alarm hidup, maka dia akan harusnya men-set ini nih. Ya, sorry. Nah, ketika alarm off, jadi kondisi awalnya seharusnya dia on nih. Ya. Ya, ketika on. Jadi kalau emergency stop, kalau kalian pernah lihat emergency stop yang ada di misal di eskalator atau apa, itu sebenarnya kondisi awalnya on dia. Tapi ketika kita off kan, dia akan mengirimkan sinyal alarm ya tentang apa ada masalah lah pokoknya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira ya? Ya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita bikin satu sistem misalnya. Sistem ya. Sistem sederhana saja. Misalnya gini, misalnya ini, ya misalnya ini ada ini sensor ya. Ini sensornya apa? Sensor S1 ya. S2 lah ya. S2 nanti ada S1 sini. Ya. 2. Sini ada sensor S1. Sorry. Sensor S1 ya. S1. Nah, sekarang ini adalah sensor posisi ada barang atau tidak di sini. Ya. Kalau ada barang, ya. Kalau ada barang, maka konveyor ini, motor konveyor ini bergerak. Ya. Ini M1 nih. M1 kita bilang motor lah nih ya. Ban berjalan nih, bergerak dia. Ya, bergerak panjang atau begini. Panjang lah. Seterusnya ya supaya gampang ya. Untuk M-nya saya bikin di sini. Saya bikin mana ya? Bikin sini ya. Nah, M1-nya dia enggak bingung kalian. Nah, ini F2. Sederhana saya. Jadi kalau ada barang di sini, misal barangnya apa ya? Barang inilah ya, tempayan apa tempat lah gitu ya. Tempat gitu ya. Nah, jadi kalau saya kasih warna beda dulu supaya ini kan. Nah, oke ya. Sensornya saya kasih warna hijau lah. Nah, oke ya. Nah, misal seperti ini. Jadi kalau ada barang, maka S1 bernilai 1. Ketika S1 bisa bernilai 1, dia memerintahkan M1 itu untuk bergerak, membawa barang ini ke sana, gitu ya. Membawa barang ini ke sana, ya. Membawa barang ini ke sana. Nah, di sini ada nanti bentar. Saya bikin gini lah ya.
Nah, misalnya misalnya kita sementara paling gampang pakai waktu lah ya, pakai waktu. Misalnya di sini nih, saya tidak gambarkan katupnya lah ya. Pokoknya kalian tahu ada katup di sini. Di katup itu akan terbuka ketika katup itu katakanlah satu. Nah, jadi ini adalah aktuator, ini katup tuh kayak keran gitu ya. Nah, dia berupa keran akan membuka. Jadi kalau ini sampai ke sini, sampai ke S2, maka motor satu berhenti, dia akan K1 itu akan mengisi, misalnya ini botol minuman lah, ini botol minuman yang sudah diukur, dia ketika penuh atau sampai batas tertentu tuh dia udah diperkirakan itu penuh gitu. Jadi pakai waktu. Jadi ini terbukanya kurang lebih katakanlah 5 detik, ya, paling gampang 5 detik lah ya. Jadi 5 detik. Jadi ketika barang ini sampai di sini S2, maka K1 akan membuka, ya, K1 akan membuka dalam waktu 5 detik dia akan menutup kembali, ya, dan menutup kembali, dan S2 pun berjalan gitu ya. Jadi M2 pun M1 pun berjalan gitu, meletakkan sistem ini, ya. Oke ya. Atau gampang dulu lah. Nah, dia tetap di sini sampai ada barang baru gitu. Kalau ada barang baru dia baru geser lagi terus, baru geser lagi gitu ya. Ya. Nah, bisa tidak kira-kira? Ini berarti 5 detik ya. Kita sederhana. Berarti ada dua sensor, 2 aktuator di sini, ya. Nah, coba kalian bisa bikinkan programnya enggak? Sederhana nih kan? Nah, coba, ayo. Oke, coba. Oke, nangkap semua ya maksudnya. Ada pertanyaan untuk ini? Ini sistem pengisian cairan. Ya, nah, jadi sampai sini dia terbuka, K1-nya 5 detik, tertutup. Setelah itu, kalau S1 ada, maka digeser lagi gitu. Ya. Bisa? Halo? Mana nih? Bisa? Nah, silakan coba ya. Programnya. Bikin dulu variabelnya kayak tadi. Bikin project ya, variabelnya. Ini S1, S2 ya. Kasih pengalamannya ya. Kalau masih bingung saya kasih ini alamatnya I 0.0.0 gitu. Nah, gampang lah, saya bantu kalian ya. Ini I 0.0.1. Nah, gitu. Ini alamatnya Q 0.1.0 misalnya. Alamatnya ini berarti output ya. Q 0.1.1. Nah, coba bikin dulu. Coba. Ini bisa kan semua? Tak ada responnya. Bisa atau bingung? Aku. Bingung, Pak. M-nya gimana, Pak? M-nya itu motor 1. Jadi kalau dia ketemu S1, dia on dia. Jadi kalau ada barang sini on itu menggeser. Motornya itu menggeser, bergeraknya ke kiri, sehingga barang ini ikut ke kiri. Nah, sampai di sini dideteksi sama S2, maka M1 itu stop gitu ya.
Bisa kan? Itulah. Ini sederhana loh, ini di industri sederhana ini. Misalnya sederhana. Tetapi banyak model seperti ini. Jadi buat dulu variabelnya. Siapa yang udah bisa buat variabelnya? Kan bisa buat variabel, bisa lah. Kayak tadi. Udah ya? Semua bisa? Bisa nggak nih? Diam nanti saya panggil. Nah. Lagi nyoba, Pak. Hah? Lagi buka. Lagi nyoba, Pak. Oh, lagi nyoba. Nah, itu dia respons page, saya tahu bahwa lagi nyoba. Oke. Nah, silakan mencoba ya. Saya kasih waktu untuk variabelnya nggak usah lama-lama lah. Untuk variabel mungkin 2 menit ya. Untuk variabelnya 2 menit. Nah, coba. Nah, sorry. Untuk variabelnya 2 menit ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, oke. Jadi, siapa yang udah bisa variabelnya? Hah? Saya, Pak. Oke, bisa di-share nggak screen-nya? Kira-kira. Yang tidak ada program, kerjakan manual ya. Nanti saya tanya. Ya. Bisa nggak kira-kira? Di-share. Hansen, bisa? Ya, ya Pak, tapi saya tidak ada program. Tadi yang bisa tuh Hansen ini atau ada 2 Hansen ya? Oh, Hansen Petrus, Pak. Yang tadi, oke. Siapa yang bisa? Coba, baik. Kalau ada program lebih bagus, tapi kalau nggak ada, OTW share, Pak. ya, bisa? OTW share screen, Pak. Oh, saya berhentikan screen saya dulu ya. Oke. Nah. Coba. Silakan Hansen. Hansen Petrus ya. Ini ada 2 Hansen. Oke. Hansen Petrus share screen-nya. Oke. Yap. Mantap. Variabel ini mana? Variabel dulu. Variabel itu benar ya? Open variabel ya. Variabel satu. Oke ya, sudah bisa ya. Oke, variabel. Kalau logiknya belum kan? Baru variabelnya kan? Iya, Pak. Oke, ada yang logiknya sudah bisa? Oke, coba berhenti screen-nya. Stop screen. Ya. Coba siapa nih? Imam Syah. Variabelnya udah bisa. Imam Syah. Belum selesai ya, Pak? Belum bisa. Ada, Pak? Ada. Coba tunjukkan. Share screen. Coba. Begitu, Pak. Variabel enggak? Saya pengen lihat variabel. Kok itu logiknya belum? Terus klik. Itu. Ya. Coba klik. M1, 01, 01. Oke, variabelnya udah ya. Sip. Terus listnya, daftarnya ya. Oke ya. Nah, saya coba satu lagi. Dah, stop share screen. Ini, Pak. Nah, stop. Nah, sekarang cewek lah ya. Nah, cewek.
Nur Kumarni. Iya, Pak. Udah kerjakan belum variabelnya? Sudah Coba, variabel. coba share screen dulu, share screen. Bisa share screen-nya? Bisa, Pak. Silakan. Ya. Sambil yang lain kerjakan logiknya ya. Kerjakan logiknya. Oke, sip ya. Berarti semuanya udah bisa ya, minimal variabelnya sudah bisa ditentukan dengan alamat yang benar ya. Oke, sekarang logiknya sudah ada yang bisa. Saya kasih 5 menit ya. Nanti saya tunjuk siapa ya. Oke, ini kok 15, kita memang tidak rame ya, 15 orang ya. Nanti saya absen ya. Yang tidak ada di hadir apa ini, saya nanti batalkan absennya. Ya, tolong bilang ke kawan-kawan itu ya, ini masih 15 orang. Saya tidak tahu kita berapa orang. Ya, tolong. Saya kasih waktu 5 menitan lah. Ya, nanti saya panggil lagi. Silakan 5 menit. Oke, sip. Nah, gimana? Coba. Oke. Oke, run dulu, run. Tekan run. Belum. Tekan run dulu. Itu masih stop itu. Yap. Sambil ngomong, jelaskan. Nur Kumarni. Kayaknya di mute tuh mic-nya. Oke. Pak. Oke, silakan. Jadi pertama input S1. Di S1 ini dia menunggu dari K1-nya untuk Kalau ini memasukkan cairan. Berarti kalau S1 hidup, K1-nya langsung hidup nih. Terbalik ke Pak. Harusnya M1-nya yang hidup, motornya. Kan dia membawa. Kalau K1 kan mengisi ya. Tapi kan kota atau wadahnya kan masih di posisi S1. Ya. Nah, jadi ketika sudah sampai S2, baru K1-nya itu hidup gitu. Nah, gitu. Oke, silakan. Oke, M1 hidup ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian sampai dengan S2. Berarti S1-nya kan 0 tuh. Nah, ya, Pak. Berpindah posisinya. S1-nya 0, pindah, bergerak dia kan. S1-nya 0, bergerak dia ke S2. S1-nya 0. S1-nya 0. Ya, maka ketika posisi itu mengisi K1. K1 mengisi 5 detik ya? Ya, Pak. Itu udah ngitung belum ya? Belum ya? Tadi udah, Pak. Oh, tadi udah ngitung. Setelah 5 detik, apa yang terjadi? K1 Dia selama 5 detik, dia hidup atau setelah 5 detik dia mati? Setelah 5 detik dia langsung lanjut ke K1, Pak. K1-nya tertutup. Nah, ini setelah 5 detik dia terbuka malah ya? Iya. Harusnya dia ngisi terbuka sampai 5 detik dia tertutup gitu. Coba ganti dengan timer off. T-off. T-on ini ganti dengan timer off. Klik FB. Klik K1 sih oke. Ini FB yang paling kanan. Itu biarkan. Control Z. Nah, itu yang FB function. Di paling kanan tuh FB, klik. Nah, Ini
Ya. Oke, klik yang T-on, T-on. Timpakan di T-on. Timpakan. Ah, ya oke. Ganti timer off. Ya, klik 2 kali tidak apa-apa langsung. Nah, timer off. Nah, coba 5 detik bikin. Nah. Ini pagar. Salah. T pagar 5S. T pagar 5S. T pagar, T besar aja. T besar, pagar 5 detik. 5S ya. Nah, coba sekarang. Kira-kira gimana? Enggak, run dulu, run. Oke. Itu hidup. Nah, ketika ada barang, nah, M1-nya hidup ya. Nah, Ya, Pak. kemudian S1-nya mati. Karena kan dia bergerak tuh barangnya. Iya. Mati dulu. Off dulu. Nah, baru pindah ke S2. Nah, dia hidup kan K1 sampai berapa detik? Sampai 5 detik dia off nih harusnya. Dia timernya jalan enggak ya? Jalan. Enggak. Jalannya sampai 5 detik. Jangan dimatikan. Kalau dimatikan mati dia. Kalau enggak Oh, dia harus dimatikan off enggak dulu. jalan, Pak. Oke, berarti dia S2-nya yang harus posisi di S2. Jadi S2 ini nanti berupa memberikan pulsa gitu ya. Mengaktifkan K1 ya sampai 5 detik nanti dia off. Ya. Jadi dia off dulu S2-nya, makanya ini ada sedikit tricky sebenarnya nih. Ya. Padahal posisi barang itu masih di S2 kan? Ya kan? Jadi caranya gimana? Nah, caranya kasih timer depannya. Jadi sebelum T-off, kalian kasih TP dikit. Atau kalianmu bisa juga ganti T-off dengan TP. Misal TP ya, TP. Coba mana TP? TP. Nggak, gantikan fungsinya dan TP. Kan dia 5 detik itu. Nah. Bukan. Ambil fungsinya, timpakan. Ya, TP. Nah, jadi pulsa dia hidup sama 5 detik ya. T besar, pagar 5 detik. Oke ya. Nah, coba lagi. Coba kita lihat. Nah. Coba. Oke, misal udah ada barang dia jalan kan pindah tuh, S1-nya off. Pindah, nah, dia hidup, kita lihat. Mati tidak di 5 detik? Gitu ya. Berarti pakai timer pulse jawabannya ya. Nah, selesai. Tapi habis itu K1 hidup, apa yang terjadi? K1 off, dia juga menghidupkan apa? Selesai. S2. Jadi bisa 2 cara. Oke, stop dulu ya. Bisa 2 cara. Stop sharing. Jadi bisa 2 cara. Ya. Dia sampai di sini, sampai posisinya di sini kan? Tadi udah benar si Nur Kumarni ya. Dia ngisi 5 detik. 5 detik otomatis off. Nah, tapi what next gitu. Pertanyaan what next? Nah, tergantung planning kalian. Kalian apakah nunggu ada satu lagi? Ya, nunggu apakah satu ada lagi di sini baru jalan seperti semula, S1 mendeteksi baru jalan lagi, atau bagaimana? Atau ya jalan aja gitu. Ya. Jalan aja gitu. Bisa aja jalan aja gitu. Jalan aja gimana? Ya running ketika ini off. Yang tadi tuh, yang setelah itu timer itu, pada saat yang bersamaan kalian on kan juga M1-nya gitu. On kan juga M1-nya. Nah,
kalau M1-nya on, dia on sampai kapan? Sampai S2. Ya. Tricky nih, tricky. Tapi bisa kalian siasati. Jadi banyak caranya, tergantung aspek logik yang mau disusun gitu. Nah, ada yang lain nggak strateginya? Jadi ini tidak ada jawaban tunggal, tetapi ada logik tunggal. Tetapi caranya bisa beda. Tetapi logik skenarionya harus memenuhi yang dipersyaratkan. Gitu. Ada yang berbeda nggak kira-kira? Boleh saya logiknya. Siapa nih? Tidak ada problem. Hansan. Oke, coba Hansan ya, saya berhentikan. Bisa kamu presentasikan? Nggak pakai kamera Pak, saya gambar Pak. Coba bisa nggak? Bisa di-sharing? Oke, coba sambil diceritakan. Mereng tuh. Jelas ya Pak? Agak-agak ini sih. Coba di zoom dekat-dekat ya, di dekat-dekat apa-apa. Nanti difokuskan mana yang kamu jelas. Ini terbalik nih. Diputar lagi kayak tadi udah oke. Kok ini terbalik. Nah. Kamu kameranya itu ya, landscape atau portrait? Portrait. Nah, coba landscape. Kameranya bikin landscape. Oh, nggak bisa ya. Udah kayak tadi lah, kayak tadi. Kayak tadi aja. Kayak tadi aja. Nah, coba difokuskan satu-satu. Dari apa? Tapi dekat-dekat lah bikin. Ini jauh benar. Dekat-dekat kayak S1 gitu, kayak S2. Oke, gimana? Coba. Jadi pas dia nyala, di S2 jangan ada barang. Terus timernya harus off, baru motornya akan hidup. Jadi pas konvernya hidup, dia akan off, ini akan off, terus sampai karena ini set, dia akan jalan sampai S2-nya hidup. Jadi pas S2-nya hidup, timer di sini akan berjalan seiring motor satu akan ditetapkan dan katanya akan terbuka. Ini coil tanpa set, ini coil biasa. Terus timernya akan jalan selama 5 detik. Kalau dia berhenti, Q-nya akan di sini akan men-set motor lagi. Pas dia set motor, sini akan mati, terus di K1-nya juga akan stop. Lanjut sampai nanti ada barang lagi, maka S1 akan set lagi. Cuman timernya itu, jadi timer mengaktifkan timer ini kan kamu langsung hubungkan ke timer Q-nya satu ya. Tapi kan timernya kan langsung aktif nih ya. Jadi di posisi yang S1, S2 tadi S-node yang pertama, rang yang pertama, rang itu mana? Rang itu yang baris pertama. Nah, itu kamu langsung hubungkan dengan T1.Q. Nah, ini mengaktifkan timernya itu, nah ini dia, yang mengaktifkan timer itu gimana? Itu untuk mengecek. Dia Q-nya akan hidup pas timernya mati, pas 5 detik. Tapi dia harus diaktifkan dulu dia. Jadi timer itu akan aktif ketika ada inputan yang mengaktifkan dia. Kalau di sini kan semua dia berlogik ya. Oh, ini timer on.
timer on delay, Pak. Ya, betul. Tetapi untuk mengaktifkan timer on delay, di sini kan kamu hubungkan dengan S2. Dan di-end-kan dengan T1Q. Jadi akhirnya ini sama-sama nunggu nih. Padahal mengaktifkan T-on nih, kamu butuh S2-nya bernilai logika 1 sama T1.Q-nya berlogika 0. Nah, sementara sebentar. Ini 0 ya. Sebentar. Ini berarti kondisi awalnya dia harus 0 ya. Q1 0, S2 0 berarti 1. Oke. Berarti Iya, Pak. 1 bernilai 1 pada 1. Oke. Ketika S2-nya sampai T1 oke, dia mengaktifkan timer. Oh, mirip juga sih, bisa. Jadi timer ini sebenarnya kamu ngambil logika kondisi awalnya 0 ya. TQ1 0 ya. Tetapi ketika dia bernilai 1 Q-nya, T1Q-nya, Iya, berarti dia 0, dia otomatis meng-off-kan apa nih? Nggak nampak, ini kabur. Kabur, nggak tahu, kok di sini kabur. Bayang-bayang. Pokoknya kira-kira mengaktifkan itulah ya. Nah, yang kanan maksudnya, kanan. Yang kanan yang coil. Nah, yang dua tuh, yang paralel. Saya nggak kelihatan saya. Yang paralel, yang atas. Mereset atau apa tuh? Oh, K1. Oh, Nah, K1, enggak bisa nulis kayak gitu tuh. M1. Ya, M1 reset, K1-nya diapakan? Ya, Pak, tadi kelupaan. Set atau reset, gitu ya. Satunya coil, flex coil, Pak. Pada prinsipnya hampir ya, sepertinya. Tapi disilakan dicoba nanti, ya di programnya dicoba, ya baru ketahuan dia. Tetapi kayaknya sih bisa, ya. Oke, terima kasih Hansen. Ada yang lain? Nggak ada ya. Nah, pada prinsipnya kalian perlu banyak ambil studi kasus. Ini tadi kayak misal Hansen ini itu memang enggak bisa install atau laptop, punya laptop tapi ya. Ada, Pak. Cuman saya nggak bawa laptop sekarang. Oh, diinstal nanti ya. Diinstal. Saya ada, Pak. Saya kan dulu semester lalu kan ambil PSO, Pak. Oh, oke. Jadi diinstal nanti ya. Karena kemungkinan tugas dan ujian nanti itu langsung kayak gini. Ya, jadi saya harapkan semuanya bisa programming PLC ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tanya sekarang. Ya, nanti pas itu bingung gitu ya. Ya, nah ini ada pertanyaan ya untuk kasus ini gitu. Ada pertanyaan nggak untuk kasus ini? Nggak ada nih. Nggak ada. Udah bisa semua berarti ya? Saya mau tanya, Pak. Nah, sila. Kalau ada yang error nih gimana? Kecil suaramu, Hansen. Besar sedikit. Dekatin dengan mic. Kecil. Di program saya ini ada error, Pak. Yaitu saya presentasikan boleh, Pak? Boleh. Apa errornya? Errornya tuh kalau mau di-compile dia langsung muncul notif gitu, Pak. Notifnya tuh error 6 gitu, error 7 gitu. Nih, Pak. Ini gimana ngatasinya, Pak ya? Sebelumnya saya udah cobain tadi dulu, udah ngambil. Gini, kamu kan langsung tekan OK dulu. Oke. Tekan compile dulu, compile. Kamu kan langsung compile sama build langsung kan. Compile. Compile dulu. Jadi langsung 3 warning found, 9 lines compile. Ada masalah nih, bentar. Pesan errornya enggak ada ya di sini. Bentar dulu. Tuh, tekan OK coba. Coba di bawah tuh. Di bawah kan ada tuh warning itu mana nah?
Nah, tuh. Itu kamu pakai gak memang? FB Instance tuh. Ya Pak? FB Instance ini memang kamu pakai ya? Install, Inst1, Inst2, Inst3 kamu pakai gak? Nggak paham saya Pak itu. Saya langsung Nggak. kayak new file, ini kan bikin file. Aha. Tekan testing. Lalu oke. Dia kan minta instance program Pak, instance program. Nah ini saya ikutin ya Pak, defaultnya kan 0. INT. Jangan dipakai, jangan biar itu kosongin aja. Oh ini kosongin Pak. Itu kosongin aja. Dia automatically bisa. Nanti kamu berarti harus pilih row-nya dan sebagainya. Padahal kamu cuma pakai satu kan? Iya Pak. Nah, itu pakai sub-sub. Nanti akhirnya ketika dia salah, maksudnya dia langsung mengambil yang sub mana, sub itu kosong. Padahal kamu lagi kerja di sub mana, sub program mana, jadi dianggap tidak ada gitu. Jadi bikin project dari awal, yang diganti coba misalnya kamu bikin project misalnya, coba klik project, new project. Nah, oh tapi ini save dulu lah, save dulu. Ini ya isi. Coba-coba misalnya next. Ini next kan aja. Gitu ya. Kalau itu nanti kamu harus edit sesuai dengan tempatnya. Bisa juga sih sebenarnya. Cuman sekarang target kita tuh logiknya aja dulu. Kalau peletakan, kalau kalian lihat kan program itu kan ada di install. Kalau sampai ada 2, 3, berarti ada subprogram. Jadi kalau misalnya kamu kerjakan program ini di mana gitu, tapi yang kamu nge-link ke subprogram yang lain ternyata kosong dan salah, misalnya kan itu jadi masalah. Nah, ini bisa, gitu, ya, bisa seperti itu, ya. Oke ya, yuk. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain sebelum saya itu? Ada? Oke, baik. Coba di stop sharingnya dulu, Hansen. Ya. Oke, sekarang coba saya absen dulu, ya. Oke, begitu ya. Tolong dipelajari karena pemrograman ini penting. Itu nanti akan masuk latihan dan masuk ujian, tugas dan ujian. Oke ya. Salam sehat ya. Semoga kalian tetap sehat semua, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar ya. Ya, adik-adik ya. Banyak kerabat saya, kolega saya dosen yang sudah wafat. Jadi jangan sampai kalian saya akan sedih juga kalau satu dari kalian atau kita lah. Pokoknya jagalah kesehatannya. Tetap cuci tangan, pokoknya jangan sampai bawa virus itu juga ke rumah, ke keluarga kalian. Oke ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada kata salah. Oke, saya akhiri, kalian boleh meninggalkan Google Meet, silakan.